Salam semesta, hidup itu jalani saja, meneladani akhlak Allah Al-Muqit. Kawan, ada banyak makna yang dinisbatkan kepada Al-Muqit. Ada yang berpendapat bahwa Al-Muqit berarti menguasai, untuk menunjukkan kesempurnaan dan kekuatan dan pengetahuan dari zat yang memilikinya. Ada yang mengatakan bahwa Al-Muqit senada dengan Ar-Razzaq, tetapi dalam cakupan yang lebih khusus, yakni Al-Muqit adalah zat yang memberikan makanan sebagai penguat baik secara rohani ataupun secara jasmani. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-Muqit adalah Al-Hafidh, yang berarti maha memelihara. Sebab Al-Muqit adalah zat yang memelihara ciptaannya, baik secara jasmani maupun rohani. Kawan, sederhananya, Al-Muqit mencakup semua makna tersebut. Sebab Allah Al-Muqit adalah zat yang memelihara seluruh ciptaannya dari segala hal yang dapat membahayakannya, seperti kelaparan dan kebodohan. Dengan kekuasaannya, Ia menciptakan berbagai jalan yang baik untuk mendapatkan penguat jasad, yakni makanan. Dengan pengetahuannya, Ia memberi sesuai dengan kadar yang dibutuhkan oleh ciptaannya, tidak kurang dan tidak pula lebih. Dia juga menganugerahi akal dan hati, pengetahuan agar dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, dan mana yang berbahaya. Kawan, memelihara tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Ada pengetahuan, kemampuan, serta ketelatenan yang harus dimiliki oleh pemelihara. Tanpa pengetahuan, kita bisa saja melakukan kesalahan yang berakibat fatal dan berbahaya, sebab kita tidak memiliki panduan atas apa yang harus kita lakukan. Bukankah sebelum kita menggunakan pisau, kita tahu bahwa ia terbuat dari logam dan juga tajam, sehingga kita tidak meletakkannya di sembarang tempat? Bukankah kita juga tahu bahwa pisau tidak bisa digunakan sesuka hati oleh sesiapa saja, terlebih oleh anak kecil yang tidak tahu betapa berbahayanya ia? Yang kedua adalah kemampuan yang akan membuat kita dapat memanfaatkan sesuatu untuk hal-hal yang berguna. Tidakkah pisau jauh lebih bermanfaat apabila ia berada di tangan seorang koki daripada berada di tangan seorang arsitek? Dan yang terakhir adalah ketelatenan yang membuat kita berhati-hati dalam menggunakan sesuatu, serta cermat dalam menjaganya, paham benar bagaimana harus menempatkannya sesuai dengan kondisinya. Kawan, seperti yang selalu ditekankan, akhlak baik harus dimulai dari diri kita sendiri. Begitupun menjadi seorang pemelihara. Kita haruslah terlebih dahulu memelihara diri kita dari segala perbuatan yang bersifat aib dan celah, menjaga diri dari melakukan kesalahan, serta mawas diri akan segala kekurangan, sehingga ketika kita terjun untuk menjadi pemelihara sesama, kita tidak akan menyuruh mereka melakukan ini dan itu, mengatur mereka sesuka hati kita, tetapi kita akan memberikan keteladanan dengan perilaku baik yang kita lakukan. Dan apabila mereka
mengikuti keteladanan tersebut. Tanpa sadar, mereka telah membawa diri mereka sendiri pada pemeliharaan diri sebagaimana yang telah kita lakukan. Dan pemeliharaan ini adalah makanan yang dibutuhkan oleh jiwa, sebagaimana jasad kita membutuhkan makanan. Wallahu a'lam. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.